Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami, jangan lupa klik like dan subscribe. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Kumpulan hadis Nabi tentang sakit. Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu sesuai dengan penyakitnya, akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim 2204. Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan demikian itu lebih baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, dan demikian itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim, Al-Baihaqi dan Ahmad. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka akan ditimpakan cobaan padanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika sakit seorang hamba hingga 3 hari, maka keluar dari dosa-dosanya sebagaimana keadaannya ketika baru lahir dari kandungan ibunya. Hadis riwayat At-Tabarani. Sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho menerimanya, maka Allah akan meridhoinya, dan barang siapa yang murka menerimanya, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, pasti Dia menguji mereka. Maka siapa yang ridho terhadapnya, maka baginya keridhoan Allah. Dan siapa yang marah terhadapnya, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguji hambanya dengan penyakit, sehingga Ia menghapuskan setiap dosa darinya. Hadis riwayat Al-Hakim 1/348. Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan ditetapkan baginya dengan sebab itu 1 derajat dan dihapuskan pula 1 kesalahan darinya. Hadis riwayat Muslim 2572. Tidaklah seorang mukmin dan mukminah tertimpa musibah pada dirinya, anaknya dan hartanya sehingga ia berjumpa Allah Ta'ala tidak membawa 1 kesalahan pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Beliau berkata, hadits Hasan Sahih. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa gangguan berupa penyakit atau semacamnya, kecuali Allah akan menggugurkan bersama dengannya dosa-dosanya, sebagaimana pohon yang menggugurkan dedaunannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tiada seorang mukmin yang ditimpa oleh lelah atau penyakit, atau risau pikiran atau sedih hati, sampai pun jika terkena duri, melainkan semua penderitaan itu akan dijadikan penebus dosanya oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika sakit seorang hamba hingga 3 hari, maka keluar dari dosa-dosanya sebagaimana keadaannya ketika baru lahir dari kandungan ibunya. Hadis riwayat At-Tabarani. Janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Hadis riwayat Muslim 2575. Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengan dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim 2573. Wahai anak Adam, jika engkau sabar dan mencari keridhaan pada saat musibah yang pertama, maka aku tidak meridhoi pahalamu, melainkan surga. Hadis riwayat Ibnu Majah 1597. Penyakit panas itu menjaga tiap mukmin dari neraka, dan panas semalam cukup dapat menebus dosa setahun. Hadis riwayat Al-Qadai. Sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Hadis riwayat Al-Basar. Jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah akan berkata kepada malaikatnya, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Para malaikat menjawab, ya, benar.
Lalu dia bertanya lagi, apakah kalian mengambil buah hatinya? Malaikat menjawab, ya. Kemudian dia berkata, apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Malaikat menjawab, ia memanjatkan pujian kepadamu dan mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.